terhibur penuh, Tuhan selalu mengasihiku, karunia-Nya berlimpah selalu, yang utama kasih-Nya bagiku. Ku bahagia besar kasih-Nya kepadaku, kepadaku. Ku bahagia besar kasih-Nya, Yesus Kau milikku. Aku sering mendukakan Dia, banyak dosaku tiada terkira. Ku menyesali semua dosaku, aku bersih oleh darah Yesus. Ku bahagia besar kasih-Nya kepadaku, kepadaku. Ku bahagia besar kasih-Nya, Yesus Kau milikku. Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 17. Saya akan bacakan buat kita. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena Dia. Demikianlah firman Tuhan. Nats kita hari ini adalah ketika Allah mengajarkan kepada umat Israel melalui Musa bagaimana manusia supaya hidup kudus, sama seperti Allah yang kudus. Salah satu di antaranya adalah tentang membenci. Tentu dalam perjalanan hidup ini tidak semua apa yang dilakukan orang, baik perkataan, tingkah lakunya, itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana orang percaya itu tidak membenci saudaranya. Artinya bagaimana kebencian itu pasti mendatangkan dosa. Kebencian itu pasti mendatangkan amarah di dalam hatinya. Oleh karena itu, firman Tuhan mau katakan supaya kita tidak berdosa, ada baiknya kita menegur. Tentu mereka yang mau ditegur karena apa? Karena kita mengasihaninya. Tetapi ada juga orang yang tidak mau ditegur. Tapi ketika dia tidak mau ditegur, biarlah dan doakanlah dia supaya dia bertobat dan Allah yang bertindak di dalam hatinya. Tetapi kita harus menjaga hati kita, diri kita. Jangan kita biarkan karena saudara atau orang lain kita menjadi berdosa. Oleh karena itu tentu harus ditegur supaya dia juga bertobat dan dia mampu mengubah sikapnya atau kesalahannya itu supaya lebih baik lagi. Bagaimana cara menegur? Yang pertama sekali adalah berbicara empat mata. Artinya tidak menegur di depan orang banyak, tidak marah di depan orang banyak. Itu akan mempermalukan dia. Tetapi tegurlah dia dengan empat mata. Kemudian dengan cara menegur ketika tidak berhasil adalah bawalah pelayan gereja, atau bisa juga kita bawa teman untuk menegur dia. Kemudian pelayan gereja. Ketika pelayan gereja juga tidak datang untuk menegur dia tidak mau berubah, maka kita serahkan semuanya kepada Allah. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini katakan jangan biarkan amarah itu ada di dalam hati kita, karena itu akan mendatangkan dosa kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu di pagi hari ini dan sampai selama-lamanya, jangan kita biarkan hati kita rusak oleh karena orang lain, oleh karena saudara kita, tetapi biarlah kita bisa dikontrol oleh firman Tuhan sehingga kita tidak membenci saudara kita. Amin. Bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, kuatkan kami untuk saling menegur ketika ada saudara kami yang bersalah, dan ketika kami salah juga ada orang yang menegur kami
dengan cinta kasih yang daripada Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.